Brazilian Grand Prix Sao Paulo Interlagos. Trek legendaris yang banyak sekali memberikan kita momen-momen yang gak akan pernah kita lupakan. Akhirnya, kita bisa melihat mobil F1 2022 ini balapan di trek legendaris ini, dan seperti biasa, fans Brazil tidak mengecewakan. Atmosfer yang mereka buat sangat luar biasa, meskipun gak ada pembalap Brazil di grid saat ini. Bang, bukannya ada? Lah siapa? Si Lewis lah kan, baru aja didapat kewarganegaraan Brazil kemarin. Iya juga ya, hehehe. Anyway, gue akan beri rating 8 dari 10 untuk balapan ini. Penuh aksi bahkan dari sprint race di hari sebelumnya, namun pas akhir agak kalem namun tetap entertaining lah. Oke lah, saatnya gue review GP Brazil 2022. Kevin Magnificent. Pertama-tama gue akan bahas soal Kevin Magnussen yang secara mengejutkan meraih pole position di qualifying hari Jumat dengan kondisi track yang tricky. Dia dan Haas menerapkan strategi yang paling tepat saat Q3 dengan menjadi pembalap pertama untuk nyetak lap time, dan saat George Russell nge-beach mobilnya, red flag dan kondisi track semakin basah. Ya udah nggak ada yang bisa improve lagi lap time-nya. Dan K-Mag yang berada di P1 berhasil meraih pole position untuk sprint race besoknya. Untuk Mick, dia juga start dari posisi 1, dari belakang tapi. Sayangnya di sprint race, K-Mag gak bisa mempertahankan kepemimpinannya dan ya nggak berharap apa-apa juga sih sebenarnya ya. Tapi setidaknya K-Mag mendapatkan 1 poin dengan finish di posisi ke-8, dan Mick berhasil comeback ke posisi 12 dari posisi 20 meskipun dengan masalah mobil saat awal balapan. Apes tapi menimpa Kevin Magnussen pada lap pertama race hari Minggu ketika ia kesundul oleh Danny Ric dan DNF. Walaupun set ending, tapi setidaknya dia dapat merasakan manisnya meraih pole. Sprint race terakhir. Brazilian Grand Prix akan nge-host sprint race terakhir untuk 2022. Dapat dikatakan sprint race kemarin itu merupakan sprint race terseru musim ini. Terbukti bahwa sprint race bisa seru kalau track dukung buat salip-menyalip kayak di Interlagos ini. Apalagi jika gridnya agak berantakan karena qualifying kemarin ya. Jadi seru lah pokoknya, dan Max gagal menyapu bersih sprint race musim ini karena George Russell lah yang berhasil memenangkan sprint race di Interlagos. Max pakai ban medium juga sih, sementara yang lain pakai ban soft. Tapi George benar-benar mengingatkan kita semua kembali bahwa dia adalah pembalap calon Jurdun. Nah, pembalap yang lain bersyukur lah ya karena dia start paling depan saat race. Jadinya nggak ada yang disundul sama dia. Mengingat tahun depan ada 6 kali sprint race, semoga Interlagos bakal nge-host sprint race lah ya di sini. Karena sprint race seru kalau di track kayak Interlagos ini pokoknya. Kemenangan pertama George Russell. Akhirnya Mercedes kembali meraih kemenangan 2022. Kali ini bukan Sir Lewis, tapi George Russell. Di sprint race dia menang, di race dia menang juga untuk pertama kalinya. Silver Arrow kembali on top dan mereka benar-benar layak dapatkan hasil ini. 1-2 juga cuy bersama Sir Lewis, dan George Russell telah nge-silence semua ucapan haters. Dan yep, melihat hal kayak gini tuh puas cuy, entah kenapa ya. George ini pembalap yang punya space yang bagus dan talenta untuk menjadi juara dunia di masa depan. Dia buktikan itu di minggu ini, dan Red Bull dan Ferrari harus waspada karena Mercedes bisa kembali bersaing untuk gelar juara di 2023. Gua harap sih mereka bisa bersaing kembali ya. Bukan apa sih, tapi gue gak percaya aja kalau misalnya Ferrari doang yang nantang Red Bull musim depan. Bukannya bersaing, tapi malah stand up komedikan diri yang ada. Anyway, congrats untuk Georgie dan Mercedes. Akhirnya kalian menang lagi ya. Untuk Sir Lewis masih ada Abu Dhabi, final chance untuk mempertahankan rekor kemenangan setiap musim itu. Mengingat Mercedes memiliki sejarah yang bagus di Yas Marina ya, kecuali tahun lalu sih. Ya bisa aja sih dia meraih itu, tapi ya kita lihat nanti aja ya. Dan oh ya, Ferrari harus hati-hati nih karena P2 mereka di constructor dalam bahaya. Banyak sekali drama. Awal-awal tuh banyak kali lah insiden. Dari K-Mag yang pernah senggol sama Danny Ric, lalu Max dan Lewis, ya mereka kembali mengalami insiden lagi dan lagi. Lalu Lando menyundul Saipul dan entah kenapa kok dia bisa lanjut habis itu ya. Padahal impact-nya itu cukup gede loh. Nah ini yang gue sadari dari mobil F1 2022 itu mereka tuh kayak kuat banget loh. Kadang lu nabrak tembok nih, mobil lu tuh masih utuh kadang. Kalian sadar juga gak sih? Coba deh kalian komentar di kolom komentar dah soal ini. Lalu banyak juga lah duel dan drama di balapan ini.
Asli dah, dari sprint sampai race ini hiburannya banyak banget. Dan ngomong-ngomong soal drama nih, bukan Alpine doang nih yang ada drama antara kan tim, tapi Red Bull sama Ferrari juga. Saipul ingin Ferrari memikirkan tentang standings, yang translationnya, tolong suruh Carlos kasih P3-nya ke gua. Ya Ferrari nolak lah ya, karena katanya terlalu risky. Entah riskinya apa sih sebenarnya, tapi kalau menurut gua nggak adil juga sih kalau Carlos harus menyerahkan posisi ketiganya ke Charles di posisi itu ya. Sementara Red Bull memikirkan hal yang sama nih, dan setuju untuk memerintahkan Max kasih posisi ke Checo. Hasilnya, ya sama aja sih nggak kasih lihat sama Max. Anyway, bagaimana menurut kalian? Senang lah ya bisa lihat Tobey Maguire bisa meraih kemenangan pertamanya dan Mercedes juga kembali menang. Abu Dhabi akan menjadi balapan terakhir dan semoga aja seru lah ya. Dan ini juga akan menjadi balapan terakhir untuk Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, dan kemungkinan juga Mick Schumacher. Semoga aja balapannya seru lagi ya, dan ya nggak menyesal begadang cuy di balapan kali ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.